Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan untuk episode ke-129 Jumat 26 Agustus 2022 kita ulas berita. Dan biasanya ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Dan saya kenalkan sekali lagi bahwa Dedi Suhendra adalah yang mengedit dan mengolah berita halaman 1 Suara Nusantara edisi cetak dan berita-berita utama di koran sn.com. Ya. Dan tadi kita udah sepakati dan kita akan mengulas berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak tanggal Jumat 26 Agustus 2022. Dan sebelum kita mengulas berita halaman 1, tadi saya sebagai pemimpin redaksi sempat berbincang lewat telepon lewat WA dengan mantan Kabar Reskrim Mabes Polri Pak Susno Duaji. Dan kita udah buat berita Ded ya. Sudah, komentar yang bersangkutan terkait pemeriksaan Sekda Oki dalam dugaan korupsi ganti rugi lahan pembangunan Tol Oki. Iya Kak. Silakan Dedi ceritakan berita yang sudah dibuat. Silakan Ded. Pak Susno Duaji sebagai tokoh masyarakat Sumsel Kak memberikan komentar terkait pemeriksaan Sekda Oki oleh Kejati Sumsel. Dikatakan Pak Susno Duaji dia berharap Sekda Oki yang sudah diperiksa sebanyak 5 kali oleh Kejati Sumsel ini menerangkan secara jujur menerangkan secara jujur dan berterus terang dan jangan ada yang dilindung-lindungi Kak. Dan dalam perbincangan lewat WA saya dengan Pak Susno itu Pak Susno mengapresiasi kinerja dari Kejati Sumsel. Dan kita buat berita juga Ded Apa judul beritanya Ded? Susno Duaji apresiasi Kejati Sumsel terkait gerak cepat Maksudnya gerak cepat ini dalam penyidikan perkara dugaan korupsi ganti rugi lahan tol ini Sekda Oki dilakukan pemeriksaan itu. Oke. Dan dalam perbincangan beberapa kali dengan Pak Susno Duaji, Pak Susno sangat mengapresiasi kinerja dari Kejati Sumsel yang sudah banyak mengungkap beberapa dugaan korupsi di Sumatera Selatan. Oke Ded, langsung saja kita ulas berita untuk halaman 1 di berita utama. Silakan Ded. Kita tunjukkan dulu tim kreatif. Untuk halaman 1 headline edisi koran cetak Jumat 26 Agustus 2022, ini kita mengangkat statement dari pengamat hukum dari Unsri Ruben Ahmad SIMH di mana kita angkat judul dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Oki terorganisir. Menurut pengamat hukum dari Unsri Ruben Ahmad mengungkapkan dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung Oki terorganisir yang diduga melibatkan lebih dari seorang pelaku Kak. Dan berita ini juga kita terbitkan di koran sn.com dan untuk penonton Lesa SN yang penasaran dengan berita ini selengkapnya silakan klik koran sn.com. Kemudian ada juga berita Sekda Oki siap dipanggil Kejati lagi. Silakan Dedi. Ini konfirmasi yang kita lakukan kepada Sekda Oki yang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh Kejati Sumsel di mana kita angkat judul Sekda Oki siap dipanggil Kejati lagi. Kita bacakan, Sekda Oki mengatakan ke depan dirinya siap dipanggil lagi oleh Kejati Sumsel untuk diperiksa menjadi saksi terkait penyidikan dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung Oki. Kemudian ada berita jaksa teliti dokumen yang disita dari Dinas Pertanian Banyuasin terkait dugaan kasus korupsi Serasi 2019. Silakan dibacakan dan ulas sedikit. Ini terkait penggeledahan yang dilakukan oleh jaksa penyidik Pitsus Kejati Sumsel di Dinas Pertanian Banyuasin yang penggeledahannya dilakukan pada Senin kemarin. Kita konfirmasi perkembangannya kepada Kasipenkum dan kita jadikan berita dan kita angkat judul dengan judul jaksa teliti dokumen yang disita dari Dinas Pertanian Banyuasin. Untuk linknya kita bacakan. Dalam penyidikan dugaan kasus korupsi program Serasi Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani tahun 2019 di Kabupaten Banyuasin, saat ini jaksa penyidik Kejati Sumsel sedang meneliti sejumlah dokumen yang disita dari penggeledahan di Dinas Pertanian Banyuasin. Hal tersebut diungkapkan Kasih Penerangan dan Hukum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SHMH. Kemudian ada satu lagi berita berita giat dari anggota DPRD Banyuasin, Bapak Muhammad Nasir perlu kita sebut di sini bahwa Bapak Muhammad Nasir adalah anggota DPRD Banyuasin dari fraksi Partai Golkar. Di sini Pak Muhammad Nasir menyayangkan terjadinya defisit anggaran di Banyuasin. Dalam berita ia mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan terdapat defisit anggaran yang terlalu tinggi di Banyuasin, yakni di angka 193 miliar lebih. Ia sangat menyesalkan situasi keuangan Kabupaten Banyuasin sekarang ini. Oke, Ded, langsung kita ke halaman 12 Silakan Dedi, perlihatkan dulu di halaman 12. Tim kreatif halaman 12. Silakan Dedi.
Untuk halaman 12 ini berita kegiatan Bupati Pali Kak ya. Di mana kita angkat judulnya Kabupaten Pali sukses gelar pameran dan kontes bonsai tingkat nasional. Subjudulnya Bupati Heri Amelindo bonsai praktek seni tingkat tinggi. Kemudian untuk leadnya kita bacakan Kak ya. Kabupaten Pali sukses sebagai penyelenggara pameran dan kontes bonsai tingkat nasional kelas madya yang digelar selama 1 pekan sejak minggu kemarin Kak ya. Namun pembukaan pameran dan kontes bonsai tingkat nasional ini baru dibuka secara resmi Kamis tanggal 25 bulan Agustus. Dan kita sapa dulu ya, Bupati Pali Bapak Heri Amelindo ya. Dan kita juga memberikan semangat ya kepada wartawan Suara Nusantara yang membuat berita ini ya. Kepada Anas ya. Anas juga perlu kita kenalkan sebagai Ketua PWI Pali. Oke, Dad, kita langsung ke halaman 3 ya, atau halaman dalam. Kreatif bisa lihat nih. Oke, dan halaman 3 rubriknya itu adalah Muba Sinergi, Muba Terus Berkarya. Bahwa halaman ini, Dad, adalah halaman kerjasama Suara Nusantara dengan pemerintah Kabupaten Muba. Di mana untuk judul HL kita ambil berita PJ Bupati Muba hadiri silaturahmi akbar FKKNP. Kemudian ada juga berita Dinkominfo BPS Muba gelar pelatihan instruktur desa cinta statistik. Kemudian ada satu lagi berita Muba raih medali emas pertama cabur atletik Popda Sumsel ke-15. Saya sapa dulu ya penjabat Bupati Muba Pak Afriyadi. Assalamualaikum Pak Afriyadi ya. Semoga selalu lancar ya kerja dan giat di Sekayu Muba ya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan. Silakan Dedi, halaman selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya halaman 6 Kak ya. Ini halaman 6 ini Kota Musi, di mana terkait kegiatan di Kota Palembang, pemberitaan di Kota Palembang. Untuk headline-nya kita angkat judul Dewan Kesenian Palembang beri pelatihan cara membuat kain jumputan. Kemudian ada berita dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan sita 323 obat dan kosmetik. Selanjutnya ada berita kegiatan Wali Kota Palembang dengan judul Angka Kasus Anak Stunting di Palembang Turun. Oke, selanjutnya halaman 7, tim kreatif. Untuk halaman 7 ini pemberitaan dari Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Selatan, Banyu Asin, Muratara, dan Lahad. Di mana untuk headline-nya kita angkat berita dari kegiatan di Lahad dengan judul Polres Lahad himbau agar tidak melakukan penimbunan BBM bersubsidi. Kemudian ada berita dari Oku Timur berinovasi. OPD Oku Timur dianugerahi penghargaan. Selanjutnya berita dari Lahad. Polres Lahad terima kunjungan tim Wasrik Itwatsum Mabes Polri. Yang selanjutnya ada berita dari Muratara. Pegawai PPPK guru di Oku Timur resmi dilantik Bupati. Terakhir ada berita dari Lahad dengan judul Tim Pakem Kejari Lahad gelar rapat koordinasi. Oke, Dad, tampaknya kita udah di ujung ulas berita, Dad ya. Dan sebelum kita akhiri obrolan ini, kita mengucapkan terima kasih ya kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan dari Lensa SN baik podcast maupun ulas berita. Dan untuk penonton Lensa SN juga yang penasaran dengan berita-berita yang kita terbitkan ya, tetap klik koransn.com dan kita selalu update ya beritanya ya. Ada banyak sekali berita dan rubrik di koransn.com. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan kebahagiaanmu adalah dirimu sendiri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.